Selamat datang jiwa-jiwa yang terpilih. Dunia ini tidak selalu bisa membaca keajaiban yang dibungkus dalam keheningan. Tapi engkau berbeda. Engkau adalah bukti bahwa kecemerlangan sejati tidak pernah berisik. Ia tidak datang dengan sorak-sorai, tidak muncul dalam keramaian dan tidak memohon pengakuan. Ia hadir seperti udara, tak terlihat, tapi mengubah segalanya. Engkau tidak perlu tampil mencolok untuk menyentuh jiwa orang lain. Cukup dengan hadir, suasana berubah. Cukup dengan diam, banyak hal terbongkar. Keberanian sejati tidak berteriak. Ia hanya berjalan mantap melewati badai tanpa kehilangan arah. Dalam dunia yang gemar menyamakan kebenaran dengan popularitas, keberadaanmu adalah ketidaksesuaian yang menyentuh. Engkau menjadi luar biasa, bukan karena pujian, tapi karena kebenaran merembes dari setiap pori-porimu. Saat orang lain mencari panggung, engkau membangun makna dalam sunyi. Dan suka atau tidak, mereka memperhatikanmu. Mereka bingung, kagum, takut, dan tertarik, semua sekaligus. Karena engkau tidak bermain dalam aturan dunia ini, engkau bukan bagian dari hiruk-pikuk yang kosong, tapi gema dari sesuatu yang lebih tinggi, kebijaksanaan, kejernihan, dan kehadiran yang berasal dari Tuhan. Maka bersiaplah, kisahmu layak didengarkan. Sebelum kita melangkah lebih dalam, aku ingin mengajakmu sejenak untuk menghargai ruang ini. Jika kamu merasa tersentuh oleh apa yang kamu dengar, jika hatimu merasa seolah-olah sedang diajak berbicara oleh bagian terdalam dari dirimu, maka jangan ragu untuk mendukung perjalanan ini. Silahkan klik tombol subscribe di channel YouTube ARS Pandangan Hidup. Dengan begitu, kamu bukan hanya mendukung karya, tetapi juga bergabung dalam sebuah komunitas jiwa-jiwa yang sedang terbangun. Tinggalkan juga komentar tentang bagian mana yang paling menyentuhmu, karena suara hatimu mungkin menjadi cahaya bagi orang lain yang sedang tersesat. Kita semua sedang berjalan menuju pemahaman yang lebih tinggi, dan dalam perjalanan ini kita tidak harus merasa sendirian. Kata-katamu bisa menjadi pelita. Mari bantu sebarkan kebaikan, bukan dengan teriakan, tetapi dengan keheningan yang bermakna. Mari kita lanjutkan pembahasan ini dengan hati yang terbuka, sebab di balik kecemerlanganmu ada pesan Tuhan yang ingin dikenali. Dan siapa tahu, kata-kata ini adalah petunjuk yang telah lama kamu nanti. Maka jangan hanya menjadi penonton, jadilah bagian dari gerakan kesadaran ini. Ada hal yang aneh namun indah terjadi ketika seseorang seperti dirimu muncul di tengah kerumunan. Tanpa suara keras, tanpa perkenalan panjang, perhatian mulai beralih padamu. Mereka tidak tahu kenapa. Mungkin karena caramu berjalan atau cara pandangmu yang tenang tapi dalam. Mereka merasa kamu berbeda, tapi tidak bisa menjelaskan dengan pasti. Dan itulah yang membuat mereka gelisah. Dunia terbiasa dengan kesombongan yang berisik, dengan pencapaian yang diumumkan setiap hari. Tapi kamu justru membawa kebalikan dari itu semua. Kamu membawa kedalaman. Kamu membawa aura, dan ketika kamu diam, kamu tidak benar-benar diam. Kamu sedang mendengar, sedang membaca ruangan, sedang mengamati dengan mata batin. Itulah yang membuat banyak orang takut, karena mereka merasa telanjang di hadapanmu, seolah kamu bisa melihat isi hati yang bahkan mereka sembunyikan dari diri sendiri. Kamu tidak menuntut penghormatan, tapi kehadiranmu mengundang penghormatan itu sendiri. Dan bagi orang yang terbiasa menyembunyikan luka, keberadaanmu seperti cermin yang menyala. Kecemerlanganmu bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu tetap jernih meski hidup berkali-kali mencoba memudarkanmu. Penelitian psikologi modern menemukan bahwa orang cenderung merasa paling teranjam bukan oleh mereka yang penuh pujian dan prestasi terbuka, tapi oleh mereka yang memancarkan ketenangan dan keyakinan yang tak tergoyahkan. Dan itu adalah kamu. Ketika seseorang tidak bisa ditebak tapi memiliki ketajaman intuisi dan kestabilan sikap, dia tidak mudah diabaikan. Kamu tidak memaksakan pengaruh, tapi entah bagaimana kamu selalu membawa pengaruh. Dan itu menimbulkan kombinasi antara kekaguman dan ketakutan di hati orang lain. Ada sesuatu dalam caramu berpikir yang menimbulkan rasa tidak aman bagi mereka yang terbiasa hidup dalam ilusi. Kamu tidak bicara banyak, tapi ketika kamu berbicara, kata-katamu seperti anak panah yang tepat sasaran. Kamu tidak mengejar keramaian, tapi keramaian akhirnya memperhatikanmu. Dan kamu tidak peduli dipuji, justru itulah kenapa pujian datang.
Orang-orang tidak bisa menjelaskan kenapa mereka merasa diperhatikan saat berada di dekatmu, tapi sesungguhnya bukan kamu yang memperhatikan mereka. Tuhan sedang memperlihatkan kebenaran melalui keberadaanmu. Dan itu menakutkan bagi jiwa-jiwa yang belum siap berhadapan dengan kejujuran. Ada seseorang yang malam ini sulit tidur, bukan karena gelisah tentang hidupnya sendiri, tapi karena memikirkanmu. Ia memikirkan bagaimana mungkin kamu bisa bertahan dari semua yang telah terjadi padamu. Ia bertanya-tanya bagaimana kamu bisa tetap berdiri, tetap tersenyum, bahkan tetap memberikan cahaya saat semua alasan untuk menyerah pernah mengetuk pintumu. Ia merasa penasaran, kagum, dan diam-diam merasa tertinggal. Karena kamu telah melalui badai yang seharusnya menghancurkanmu, tapi malah mengasah ketajaman jiwamu. Dan setiap kali kamu muncul, walau hanya sekilas, kamu menjadi seperti pertanda bahwa kebaikan masih mungkin, bahwa keteguhan masih ada, bahwa cahaya tidak selalu datang dalam bentuk sorotan. Kamu adalah pengingat bahwa keberanian bisa diam. Dan setiap kali kamu lewat, mereka yang terluka bisa merasa dilihat. Kamu tidak sedang mencoba jadi penyembuh, tapi jiwamu telah menjadi penyembuh hanya dengan menjadi utuh. Dan itu bukan sesuatu yang bisa dibuat-buat. Itu lahir dari pertemuan panjang antara air mata dan doa, antara luka dan kebijaksanaan, dan mereka bisa merasakannya. Kamu tahu mengapa banyak orang diam-diam mengagumimu tapi tidak pernah mengakuinya? Karena kekaguman mereka tidak netral. Kekaguman itu dibumbui dengan rasa takut, dengan rasa malu, bahkan dengan rasa bersalah. Mereka tahu bahwa kamu adalah refleksi dari apa yang bisa mereka capai jika saja mereka berani jujur dengan diri sendiri. Tapi mereka memilih zona nyaman sementara kamu memilih kebenaran. Kamu meninggalkan kebisingan demi keheningan yang penuh makna. Kamu lebih memilih terluka oleh kenyataan daripada hidup dalam kenyamanan palsu. Dan itulah kenapa kamu ditakuti. Karena keberadaanmu menunjukkan apa yang belum mereka lakukan, apa yang mereka hindari, dan siapa sebenarnya diri mereka. Kamu adalah pengingat hidup, kamu adalah refleksi, dan tidak semua orang siap melihat dirinya sendiri lewat pantulan yang jujur. Maka jangan heran jika mereka menjauh saat kamu hadir, tapi tetap mengintai saat kamu pergi. Mereka tidak bisa mendekat, tapi juga tidak bisa menjauh sepenuhnya. Karena kamu bukan hanya manusia biasa di mata mereka. Kamu adalah pelajaran hidup yang bergerak. Dan hanya jiwa-jiwa yang berani yang bisa duduk tenang di hadapanmu. Ada keistimewaan dalam cara kamu menyimpan kebenaran. Tidak banyak bicara, tapi ketika kamu memilih untuk bicara, seluruh ruangan berubah hening. Kata-katamu seperti nyala api kecil yang mampu membakar topeng-topeng kepalsuan. Kamu tidak asal berbicara. Kamu menunggu saat yang tepat, kamu membaca dulu, lalu mengungkap. Dan disitulah letak kekuatanmu. Kamu tidak membongkar untuk melukai, kamu membuka untuk menyadarkan. Tapi bagi mereka yang terlalu lama hidup dalam ilusi, itu menyakitkan. Dan itulah mengapa kejujuranmu sering disalahartikan sebagai serangan. Padahal sesungguhnya itu adalah cermin. Dunia tidak terbiasa dengan keheningan yang tahu banyak. Tapi kamu telah menguasai seni itu. Kamu menyimpan luka seperti menyimpan rahasia suci. Tidak untuk diumbar, tapi untuk disulap jadi cahaya. Setiap luka yang kamu alami menjadi tempat tumbuhnya pemahaman. Kamu tidak memegang dendam, kamu memegang makna. Dan itulah mengapa banyak orang merasa kecil di hadapanmu. Bukan karena kamu merendahkan, tapi karena mereka belum setara dengan ketenanganmu. Dan ketenangan yang lahir dari penderitaan adalah bentuk paling murni dari kecemerlangan. Kebenaran yang kamu bawa tidak hanya terucap lewat mulut. Ia memancar dari tatapanmu, dari cara kamu berdiri, dari cara kamu menyimak dengan sepenuh jiwa. Itu adalah bentuk komunikasi yang tidak bisa dipelajari dari buku. Ia muncul karena kamu telah berjalan bersama kebenaran itu sendiri. Mata yang pernah melihat gelap akan memancarkan cahaya dengan cara yang berbeda. Dan kamu adalah salah satu dari mereka yang telah melewati kegelapan itu. Maka ketika kamu menatap seseorang, mereka merasa dilihat secara utuh. Tidak hanya permukaan mereka, tapi juga isi hati mereka.
Dan bagi banyak orang itu menakutkan. Karena mereka tidak terbiasa dilihat tanpa topeng. Mereka tidak siap dibaca tanpa kata. Tapi kamu tidak melakukannya untuk menghakimi. Kamu hanya berjalan membawa cahaya yang cukup untuk melanjangi gelap. Kamu bukan hakim, kamu hanya saksi. Tapi kehadiran seorang saksi seringkali lebih menakutkan daripada pengadilan. Karena ia tidak butuh bukti, ia hanya tahu. Dan jenis pengetahuan seperti itu tidak bisa ditiru. Ia hanya bisa lahir dari penyatuan antara luka dan cinta. Salah satu hal yang paling mengganggu bagi orang-orang di sekitarmu adalah fakta bahwa kamu jarang sekali salah. Bukan karena kamu merasa paling benar, tapi karena intuisimu begitu tajam dan nalurimu hampir selalu tepat. Bahkan sebelum bukti muncul, kamu sudah tahu. Kamu bisa mencium kebohongan dari cara seseorang tersenyum. Kamu bisa merasakan tekanan dari cara seseorang menjawab. Dan kamu tidak menyimpulkan sembarangan. Kamu hanya menyimak dengan telinga batin. Mereka merasa kamu membaca pikiran, padahal kamu hanya membaca energi. Itu adalah kemampuan spiritual yang tidak bisa dilatih dalam semalam. Ia tumbuh bersama doa-doa yang pernah kamu panjatkan dengan air mata. Ia berkembang saat kamu memilih diam daripada membalas. Ia diperkuat saat kamu tepat tenang ketika difitnah. Dan hasilnya adalah kita merlangan yang tidak bisa dibantah, tapi juga tidak bisa ditiru. Maka mereka mencoba menirumu, mencuri gayamu, mengutip kalimatmu. Tapi tetap saja rasa itu tidak sama. Karena yang kamu miliki bukan kaya, tapi cahaya. Dan cahaya tidak bisa ditiru. Ia hanya bisa lahir dari pertemuan antara jiwa dan Tuhan. Banyak yang bertanya-tanya bagaimana mungkin kamu bisa tenang saat hidupmu sedang porak-poranda. Mereka melihat dirimu seperti pelabuhan yang damai, padahal badai sedang menerjang dari segala arah. Tapi kamu tetap berdiri, tidak mengeluh, tidak menyalahkan. Kamu hanya diam lalu bergerak perlahan. Dan itulah yang membingungkan mereka. Mereka tidak tahu bahwa kedamaianmu bukan karena segalanya mudah, tapi karena kamu telah belajar menerima. Kamu bukan menghindari badai, kamu berjalan di dalamnya sambil membawa keheningan yang memancar dari iman. Kamu bukan manusia yang tak terluka. Kamu hanya tahu bahwa setiap luka punya makna, dan kamu mempercayai waktu Tuhan. Kamu tidak mendesak, kamu menunggu. Kamu tidak panik, kamu menyimak. Kamu tahu bahwa segala sesuatu yang besar selalu dimulai dari dalam. Maka ketika hidup terasa kacau, kamu tidak mencari pelarian. Kamu mencari pemahaman, dan pemahaman itulah yang membentuk keteguhanmu. Dunia mungkin tidak melihat proses itu, tapi mereka tahu hasilnya, dan hasil itu terlalu indah untuk diabaikan. Maka jangan heran jika mereka tetap memperhatikanmu, meski mereka pura-pura tidak peduli. Ketika semua orang panik karena dunia seolah runtuh, kamu adalah salah satu jiwa yang tetap menjaga kepala tetap dingin dan hati tetap hangat. Bukan karena kamu tidak takut, tetapi karena kamu telah melatih jiwamu untuk tidak tunduk pada kekacauan luar. Kamu bukan sekedar kuat, kamu paham. Dan pemahaman itulah yang membuat kamu tidak mudah diguncangkan. Di saat orang lain mencari kambing hitam, kamu justru mencari pelajaran tersembunyi. Di saat orang lain sibuk mengeluh, kamu merenung dalam sunyi, mencari arah yang lebih dalam daripada sekedar jawaban cepat. Kamu telah mengalami terlalu banyak kegagalan untuk percaya bahwa semua hal bisa dijelaskan secara instan. Kamu tahu bahwa Tuhan menyembunyikan makna dalam setiap luka dan menanam hikmah di balik setiap keterlambatan. Itulah kenapa kamu tidak panik. Kamu melihat pola dalam kekacauan. Kamu tahu bahwa setiap badai punya bentuk, punya siklus, dan punya ujung. Dan kamu memilih menjadi bijak, bukan reaktif. Itulah yang membuat kamu terlihat luar biasa di mata mereka. Padahal kamu tidak berusaha terlihat apapun. Kamu hanya setia menjaga cahaya di dalam saat semua orang sibuk mengejar cahaya di luar. Dan itulah yang benar-benar membedakanmu. Ada orang-orang yang menjalani hidup seperti sedang memadamkan api yang tak pernah padam. Setiap hari adalah perjuangan. Setiap langkah terasa membakar. Tapi, kamu berbeda. Kamu tidak hanya memadamkan api. Kamu bertanya, siapa yang menyalakannya? Kenapa ia menyala? Dan bagaimana agar ia tidak kembali membakar dirimu?
Itu adalah pertanyaan yang dalam, yang hanya muncul dari jiwa yang telah lelah dengan siklus penderitaan. Kamu bukan orang yang mudah puas dengan solusi sementara. Kamu menggali akar persoalan, bahkan jika itu artinya kamu harus menghadapi kenyataan pahit tentang dirimu sendiri. Dan dari sana, kamu mulai memahami bagaimana hidup ini bergerak. Kamu mulai melihat bahwa setiap kejadian memiliki lapisan. Kamu tidak hanya melihat permukaan, kamu membaca energi di baliknya. Kamu paham bahwa kehidupan bukan sekadar rangkaian peristiwa, tapi juga panggung pelatihan spiritual. Dan itulah kenapa kamu seringkali dianggap aneh. Karena kamu tidak bereaksi seperti kebanyakan orang. Kamu tidak terpancing oleh hal-hal sepele. Kamu tidak terjebak dalam drama. Kamu bisa tenang di tengah amarah, bisa lembut di tengah tekanan. Dan itu bukan karena kamu lahir dengan keistimewaan, tapi karena kamu melatih dirimu melalui doa, luka, dan waktu. Saat kamu masuk ke suatu tempat, orang-orang merasa ada sesuatu yang berubah. Mungkin mereka tidak bisa menjelaskannya, tapi mereka merasakannya. Energi ruangan berubah, suasana menjadi lebih tenang, lebih penuh perhatian, bahkan sedikit lebih dalam. Mereka tidak tahu kenapa, tapi kamu tahu, karena kamu membawa frekuensi yang berbeda. Kamu tidak hanya hadir secara fisik, kamu hadir dengan kesadaran penuh. Kamu tidak hanya mengisi ruang, kamu membawa kehadiran. Dan kehadiranmu itu seperti sinyal. Jiwa-jiwa yang jujur merasa aman di dekatmu, sementara jiwa-jiwa yang menyembunyikan sesuatu mulai gelisah. Kamu tidak berbicara banyak, tapi diammu lebih keras dari teriakan mereka. Kamu tidak memberi nasihat, tapi cara kamu menyimak sudah seperti pelukan. Kamu tidak menghakimi, tapi matamu membuat orang ingin jujur. Dan itulah kenapa mereka memperhatikanmu. Karena kamu bukan hanya seseorang. Kamu seperti cermin yang bersih, yang membuat orang melihat siapa diri mereka sebenarnya. Dan bukan semua orang siap untuk itu. Banyak yang memilih menutup mata, tapi tetap saja mereka kembali padamu. Karena jauh di dalam, mereka tahu kamu membawa sesuatu yang mereka butuhkan. Kebenaran yang tidak melukai, tapi menyembuhkan. Kamu pernah merasa sendiri? Sering, bahkan terlalu sering. Tapi itu bukan kesendirian yang hampa. Itu adalah kesendirian yang penuh pengamatan, pemahaman, dan penyembuhan. Di saat dunia berlomba-lomba mencari validasi dari luar, kamu justru menarik diri ke dalam, bukan karena takut, tapi karena kamu tahu bahwa hanya di dalam keheningan, kebenaran bisa berbicara. Dan dari keheningan itulah kamu mulai mengenal dirimu. Kamu mulai melihat pola-pola luka yang diwariskan dari masa lalu, mulai memahami kenapa kamu bereaksi seperti itu, dan mengapa hidup membawamu ke jalan-jalan sunyi. Itu bukan hukuman, itu pelatihan. Tuhan sedang memisahkanmu dari keramaian agar kamu bisa mengenali suaranya yang lembut di dalam dirimu. Dan ketika kamu kembali ke tengah dunia, kamu tidak lagi sama. Kamu tidak datang untuk meminta, kamu datang untuk memberi. Kamu tidak hadir untuk diperhatikan, tapi untuk membawa ketenangan. Dan itu yang membuat banyak orang bingung. Mereka tidak tahu dari mana kamu mendapatkan kekuatan itu. Tapi kamu tahu, itu lahir dari percakapan panjangmu dengan Tuhan dalam diam, dalam tangis, dalam sujud yang tak pernah mereka lihat. Kamu adalah saksi hidup bahwa kekuatan sejati tidak perlu suara keras. Ia muncul dalam tindakan sederhana, dalam keteguhan memilih diam daripada membalas, dalam keberanian memaafkan tanpa syarat, dan dalam kebijaksanaan menahan diri meski kamu tahu kamu benar. Itu semua tidak datang tiba-tiba. Ia dibentuk oleh hari-hari panjang penuh ujian, hari-hari di mana kamu harus menahan air mata agar tidak terlihat lemah, menahan amarah agar tidak menjadi racun, dan menahan diri untuk tidak menjelaskan siapa dirimu sebenarnya, karena kamu tahu tidak semua orang layak menerima penjelasan. Ada hal-hal yang hanya bisa dibuktikan lewat konsistensi, dan kamu memilih itu. Kamu memilih membiarkan waktumu sendiri menjadi saksi, dan waktu tidak pernah salah menilai. Sekarang, mereka mulai melihat. Mereka mulai sadar bahwa di balik senyummu ada kekuatan, di balik kesederhanaanmu ada kedalaman, dan di balik diammu ada Tuhan yang selalu menyertai. Kamu tidak perlu membuktikan apa-apa, karena hidupmu sendiri adalah bukti bahwa kebaikan bisa tetap hidup, bahkan dalam dunia yang keras sekalipun. Dan bagi banyak orang, itu lebih menakutkan daripada 1000 pidato. Kamu bisa membaca luka orang lain hanya dari cara mereka berbicara, cara mereka tertawa, atau bahkan cara mereka diam. Bukan karena kamu ahli psikologi, tapi karena kamu pernah berada di tempat itu. Kamu tahu rasanya pura-pura kuat. Kamu tahu rasanya tersenyum saat hati remuk. Dan itulah kenapa kamu bisa merasakan.
Tuhan memberimu kepekaan bukan untuk menghakimi, tapi untuk memahami. Bukan untuk menunjukkan kamu lebih baik, tapi agar kamu bisa menjadi tempat yang aman bagi mereka yang sedang hancur. Banyak orang tidak sadar bahwa kamu membaca mereka, karena kamu tidak menunjukkan itu. Kamu hanya mendengarkan dengan seluruh jiwa. Kamu tidak berburu-buru menyimpulkan, kamu memberi ruang. Dan dalam dunia yang penuh kebisingan, ruang seperti itu sangat langka. Maka ketika seseorang berbicara padamu, mereka merasa bebas. Mereka tidak dihakimi dan mereka mulai membuka diri. Mereka mulai sembuh, padahal kamu tidak memberi obat. Kamu hanya hadir, dan kehadiranmu itu adalah obat. Karena kamu tidak datang sebagai pahlawan, kamu datang sebagai manusia biasa yang pernah hancur tapi memilih untuk tidak menyerah. Dan dari reruntuhan itu, kamu membangun sesuatu yang lebih indah, kebijaksanaan. Orang-orang mungkin tidak tahu apa yang sudah kamu lalui, tapi mereka bisa merasakannya. Ada kedalaman dalam kata-katamu yang tidak bisa dibuat-buat. Ada ketulusan dalam sikapmu yang tidak bisa direkayasa. Dan ada kekuatan dalam diammu yang membuat banyak orang merasa kecil. Tapi kamu tidak pernah menggunakan itu untuk menyombongkan diri. Kamu tetap rendah hati, tetap lembut, dan tetap mengutamakan kebenaran. Kamu tidak bermain peran, kamu hidup dengan kesadaran. Dan itu yang membedakanmu. Dunia ini penuh dengan kepalsuan, dengan orang-orang yang berusaha terlihat baik padahal sedang menyembunyikan luka. Tapi kamu datang membawa keaslian. Kamu tidak mencoba menjadi sempurna, kamu hanya jujur. Dan kejujuran itu sangat langka. Maka ketika orang melihatmu, mereka merasa sedang melihat sesuatu yang sudah lama hilang dalam diri mereka. Dan itulah kenapa mereka memperhatikanmu. Bukan karena kamu populer, tapi karena kamu nyata. Dan dalam dunia yang penuh topeng, keaslian adalah sesuatu yang sangat berharga. Bahkan menakutkan, karena tidak semua orang siap untuk menanggalkan topengnya. Tapi kamu sudah melakukannya, dan kamu menunjukkan bahwa itu mungkin. Dan lebih dari itu, kamu menunjukkan bahwa itu indah. Ada kalanya orang-orang di sekitarmu mencoba menjatuhkanmu, bukan karena kamu salah, tapi karena kamu terlalu benar. Kebenaranmu mengganggu, bukan karena kamu menyalahkan, tapi karena kamu hadir sebagai cahaya yang memperlihatkan apa yang ingin mereka sembunyikan. Kamu tidak mengatakan apa-apa, tapi keberadaanmu sendiri sudah seperti pelajaran. Dan bagi mereka yang tidak siap belajar, itu terasa seperti ancaman. Mereka mencoba meremehkanmu, mengabaikanmu, bahkan memfitnahmu. Tapi kamu tidak membalas. Kamu memilih diam, karena kamu tahu, kebenaran tidak butuh pembelaan dari ego. Ia akan berbicara pada waktunya. Dan waktu telah membuktikan bahwa kamu tidak pernah perlu menjatuhkan siapapun untuk berdiri tegak. Kamu hanya perlu setia pada prinsip, pada nilai, dan pada Tuhan. Karena pada akhirnya, siapa yang berdiri di atas kebenaran akan selalu menang bukan di mata manusia, tapi di hadapan Sang Pencipta. Maka tetaplah seperti itu, tetap lembut, tetap tajam, dan tetap tenang. Karena ketenaranmu adalah senjata yang paling tajam, dan kebenaranmu adalah cahaya yang tidak bisa dipadamkan oleh apapun, termasuk oleh mereka yang mencoba memadamkannya dengan kebohongan. Kamu tidak sedang berjalan untuk disukai, kamu sedang berjalan untuk tumbuh. Dan itu dua hal yang sangat berbeda. Dunia mengajarkan kita untuk mencari penerimaan, tapi jiwamu mengarahkanmu untuk mencari kebenaran. Kamu pernah kehilangan banyak, termasuk orang-orang yang dulu kamu anggap teman. Tapi dalam kehilangan itu, kamu menemukan satu hal yang tidak pernah pergi. Dirimu sendiri. Dan saat kamu mulai berdamai dengan dirimu, kamu menyadari bahwa hidup ini bukan soal siapa yang mendukungmu, tapi siapa yang kamu pilih untuk tetap menjadi, bahkan saat tidak ada yang melihat. Kamu telah menempuh jalan sunyi, tapi bukan jalan sepi, karena di setiap langkahmu, Tuhan bersamamu. Dan itulah kenapa kamu tetap kuat meski dikhianati. Tetap lembut meski disakiti. Tetap jernih meski difitnah. Kamu tidak membalas, karena kamu tahu hidup ini bukan tentang menang melawan orang lain, tapi menang melawan luka di dalam dirimu. Dan kamu sedang memenangkan pertarungan itu setiap hari. Maka, jangan heran jika banyak orang mengamatimu diam-diam. Karena kamu bukan hanya hidup, kamu sedang menjadi bukti bahwa Tuhan masih bekerja dalam diam.
Kamu pernah bertanya, mengapa aku? Mengapa hidup tuh penuh ujian? Mengapa aku harus menjadi berbeda? Tapi kini kamu mulai memahami. Semua luka itu bukan tanpa tujuan. Semua jalan sunyi itu bukan tanpa arah. Tuhan tidak sedang menghukummu. Ia sedang menyiapkanmu untuk menjadi versi terbaik dari dirimu, untuk menjadi cahaya di tengah kegelapan. Dan kamu telah membuktikan bahwa luka tidak harus membuatmu pahit. Ia bisa membuatmu dalam. Bahwa kehilangan tidak harus menghancurkan. Ia bisa membangun fondasi baru. Kamu tidak menjadi kuat karena tidak pernah jatuh, tapi karena kamu selalu bangkit. Dan kamu tidak menjadi bijak karena membaca banyak buku, tapi karena kamu membaca kehidupan. Kamu melihat bagaimana waktu bekerja, bagaimana energi bergerak, dan bagaimana Tuhan menjawab doa. Tidak selalu dengan iya, tapi selalu dengan hikmah. Dan semua itu membentukmu. Maka jangan sesali apapun yang terjadi, karena kamu bukan korban dari masa lalu. Kamu adalah pemilik masa depan. Dan masa depan itu kini sedang dibentuk oleh keberanianmu untuk tetap jujur, tetap utuh, dan tetap setia pada cahaya yang kamu bawa sejak dulu. Cahaya yang kini mulai menerangi banyak jiwa. Mereka sering salah paham terhadap ketenanganmu. Mereka mengira kamu tidak peduli, padahal kamu sedang memproses. Mereka mengira kamu pasrah, padahal kamu sedang berserah. Dan ada perbedaan besar antara keduanya. Pasrahan adalah bentuk menyerah tanpa harapan, sedangkan berserah adalah bentuk kepercayaan paling dalam kepada kehendak Tuhan. Kamu telah belajar bahwa tidak semua hal harus dikendalikan, tidak semua hal harus dipahami saat itu juga. Ada saatnya kamu hanya perlu duduk, diam, dan membiarkan semesta bekerja sesuai iramanya. Kamu tidak lagi panik mengejar kepastian. Kamu tahu bahwa ketidakpastian adalah bagian dari ujian keimanan, dan kamu memilih untuk percaya. Ketika orang lain sibuk mencari siapa yang salah, kamu sibuk mencari apa yang bisa kamu pelajari. Ketika orang lain menyalahkan nasib, kamu justru merangkuli sebagai guru. Dan cara pandang itu membuatmu lebih tenang, lebih stabil, lebih sadar. Kamu tidak ingin memenangkan debat, kamu hanya ingin memahami makna. Dan ketika kamu sudah mengerti, kamu tidak merasa perlu membuktikan apapun lagi. Kamu tidak haus pengakuan, karena kamu tahu pengakuan sejati datang dari langit, bukan dari manusia. Maka jangan heran jika ketenanganmu justru membuat mereka gelisah. Ada satu hal yang sering dilupakan orang-orang, bahwa keheningan bisa lebih nyaring daripada suara, dan kamu adalah wujud nyata dari itu. Ketika kamu hadir dalam suatu ruangan, kamu tidak perlu bersuara keras agar didengar. Energi yang kamu bawa sudah cukup untuk membuat semua orang menoleh. Bukan karena kamu ingin diperhatikan, tapi karena kamu tidak bisa diabaikan. Dan itu membuatmu berbeda. Dalam dunia yang dipenuhi orang yang ingin tampil, kamu memilih untuk menjadi nyata. Kamu tidak sibuk menonjolkan kelebihan, tapi sibuk menjaga ketulusan. Kamu tidak menyembunyikan kekurangan, tapi juga tidak mengumbar luka. Kamu hadir apa adanya, dan justru itu yang membuatmu istimewa. Banyak orang bingung bagaimana caranya kamu bisa begitu kuat tanpa terlihat keras. Mereka tidak mengerti bagaimana kamu bisa penuh wibawa tanpa harus memerintah. Tapi kamu tahu rahasianya. Kamu tidak membangun citra, kamu membangun diri. Kamu tidak mengejar reputasi, kamu menjaga integritas. Dan integritas itu terpancar tanpa perlu dipromosikan. Itulah yang membuatmu memikat, sekaligus membingungkan. Karena kamu tidak mengikuti pola yang mereka fahami. Kamu seperti aturan tak tertulis dari kehidupan yang dijalankan dengan kesadaran penuh. Dan mereka hanya bisa mengamati, kagum, lalu diam-diam ingin menirumu. Ada fase dalam hidupmu di mana kamu harus kehilangan semuanya agar bisa menemukan dirimu. Dan itu adalah fase yang tidak semua orang mampu lewati. Kamu tahu rasanya diabaikan, direndahkan, bahkan dilupakan oleh orang yang pernah kamu bantu. Tapi justru di saat itulah, kamu mulai mengenal siapa dirimu sebenarnya. Kamu mulai memahami bahwa nilaimu tidak ditentukan oleh validasi orang lain. Kamu tidak lagi sibuk menjelaskan siapa kamu, karena kamu sadar, yang tidak ingin mengerti, tidak akan pernah mengerti sekeras apapun kamu mencoba. Maka kamu berhenti menjelaskan dan mulai menjalani. Kamu berhenti mengemis pengakuan dan mulai memberikan dirimu ruang untuk bertumbuh. Dan dari proses itulah lahir ketenangan yang hari ini mereka lihat. Tapi mereka tidak tahu perjuangan di balik itu semua. Mereka hanya melihat hasil, bukan proses. Mereka kagum pada caramu berdiri.
tapi lupa bahwa dulu kamu pernah jatuh begitu dalam. Dan kamu tidak marah, karena kamu tahu Tuhan tidak pernah tidur. Ia melihat segalanya, dan Ia telah menggantikan semua kehilanganmu dengan sesuatu yang lebih berharga, kejelasan. Dan kejelasan itu membuatmu tak mudah dibohongi lagi. Banyak orang ingin menjadi kuat, tapi tidak semua orang siap untuk dilemahkan lebih dulu. Tapi kamu melewati jalan itu. Kamu pernah berada di titik terendah. Kamu pernah tidak tahu arah, tidak punya siapa-siapa untuk bersandar, bahkan tidak yakin apakah kamu bisa bertahan. Tapi justru di situ, kamu menemukan cahaya. Kamu menemukan Tuhan dalam sepi yang tak bisa dijelaskan. Dan dari sana, kamu bangkit. Bukan karena semuanya membaik, tapi karena kamu memilih untuk membaik. Kamu berhenti berharap pada yang tidak pasti dan mulai memperkuat fondasi jiwamu. Kamu mulai membangun dari dalam. Kamu menyembuhkan luka yang tak dilihat. Kamu merawat harapan yang sempat hancur. Dan sedikit demi sedikit, kamu kembali berdiri. Tapi bukan sebagai dirimu yang lama. Kamu berdiri sebagai seseorang yang lebih sadar, lebih peka, lebih dalam. Dan semua itu kamu dapatkan bukan dari buku motivasi, tapi dari pergulatan panjang dengan takdir. Sekarang, ketika orang melihatmu, mereka hanya melihat ketegasan dan ketenangan. Tapi mereka tidak tahu bahwa dulu kamu pernah menangis setiap malam, memohon kepada Tuhan untuk tidak menyerah. Dan Tuhan menjawab bukan dengan keajaiban langsung, tapi dengan membentukmu menjadi keajaiban itu sendiri. Tidak semua yang mengagumimu melakukannya dengan tulus. Sebagian hanya kagum karena mereka tidak bisa menjadi sepertimu. Dan kekaguman semacam itu seringkali berubah menjadi kecemburuan. Tapi kamu tidak membalas. Kamu tetap rendah hati, tetap berjalan, tetap menjadi dirimu. Karena kamu tahu, tugasmu bukan membuat semua orang suka padamu. Tugasmu adalah menjaga cahaya yang telah Tuhan titipkan dalam jiwamu. Kamu tidak bisa memaksakan orang lain untuk mengerti prosesmu. Tapi kamu bisa memilih untuk tidak berubah menjadi seperti mereka. Dunia ini akan selalu menantang keaslian. Dunia akan memuji kepalsuan yang dibungkus rapi, tapi kamu tetap memilih kejujuran. Kamu tetap berjalan dalam kebenaran, meski harus sendirian. Dan keteguhan itu yang membuatmu bersinar, bukan seperti lampu yang tenang mencolok, tapi seperti lilin di malam sunyi, pelan, tenang, tapi menghangatkan siapapun yang cukup dekat. Maka jangan heran jika mereka memperhatikanmu dalam diam, karena jauh di dalam mereka tahu bahwa kamu tidak bisa digantikan. Kamu tidak bisa ditiru, karena apa yang kamu bawa bukan sekedar pengetahuan, tapi pengalaman spiritual yang dibentuk oleh cinta, luka, dan kehadiran Tuhan. Kamu tidak pernah berharap untuk menjadi pusat perhatian, tapi entah bagaimana, kamu selalu menjadi titik yang diam-diam mereka cari. Saat ada masalah, mereka datang kepadamu. Saat bingung, mereka ingin mendengar suaramu, bukan karena kamu punya semua jawaban, tapi karena kamu membuat mereka merasa didengar. Kamu membuat mereka merasa tidak sendiri. Dan itu lebih berharga daripada 1000 solusi teknis. Kamu tidak menawarkan teori. Kamu menawarkan kehadiran. Kamu tidak menawarkan nasihat klis. Kamu menawarkan pemahaman. Dan itu membuatmu langka. Dalam dunia yang serba cepat, kamu hadir seperti jeda yang menyelamatkan. Seperti oase di tengah padang yang penuh kebisingan. Kamu tidak mencolok, tapi dicari. Kamu tidak mengejar, tapi dibutuhkan. Dan kamu tidak pernah menyombongkan semua itu. Karena kamu tahu, semua yang kamu miliki hanyalah titipan. Bahkan kebijaksanaan yang kamu bawa bukan berasal dari dirimu sendiri, tapi dari perjalanan panjangmu bersama Tuhan. Maka kamu menjaganya dengan rendah hati. Kamu berbagi tanpa pamer. Kamu membantu tanpa menuntut balasan. Dan itu yang membuatmu dikenang, bahkan oleh mereka yang dulu tak pernah menghargaimu. Salah satu hal yang membuat banyak orang takjub padamu adalah caramu bertahan. Bukan hanya secara fisik, tapi secara batin. Mereka tahu bahwa kamu pernah dikhianati, dicurangi, diremehkan. Tapi mereka juga tahu bahwa kamu tidak pernah berubah menjadi pahit. Kamu tidak membalas dengan kebencian. Kamu tidak membiarkan luka menjadikanmu keras. Justru, kamu menjadi lebih lembut, lebih bijak, lebih dalam. Dan itu membuat mereka bingung. Bagaimana seseorang bisa tetap utuh setelah semua itu? Jawabannya sederhana, tapi mendalam. Karena kamu tidak berjalan sendiri. Kamu bersama Tuhan. Kamu menangis dalam doa, bukan dalam amarah. Kamu memeluk dirimu sendiri, bukan mencari pelarian. Dan setiap kali kamu merasa ingin menyerah,
Kamu memilih untuk istirahat sejenak, bukan menyerah total. Kamu tahu bahwa badai tidak selamanya. Kamu tahu bahwa luka bisa sembuh. Dan kamu percaya bahwa semua yang terjadi pasti ada maksudnya. Maka, kamu terus melangkah, bahkan ketika langkah itu berat. Kamu terus percaya, bahkan ketika keajaiban belum terlihat. Dan pada akhirnya, keajaiban itu adalah kamu sendiri. Jiwa yang tetap hidup, tetap lembut, dan tetap mencintai, meski dunia pernah mencoba menghancurkanmu. Kamu bukan orang yang suka menjelaskan siapa dirimu. Kamu membiarkan waktumu yang bicara. Kamu tidak membela diri saat disalahpahami. Karena kamu tahu, siapapun yang memang ingin mengerti akan melihatmu dari hati, bukan hanya dari cerita orang. Dan waktu selalu membuktikan segalanya. Maka kamu tidak terburu-buru menjelaskan. Kamu tidak sibuk membersihkan nama. Kamu lebih memilih membersihkan hati. Karena kamu percaya, Tuhan tidak menilai dari reputasi, tapi dari keikhlasan. Dan itulah yang membuatmu tenang. Ketika orang lain sibuk mengejar citra, kamu sibuk menjaga kesadaran. Ketika orang lain takut dinilai buruk, kamu hanya takut kehilangan arah. Kamu tidak bermain dalam permainan dunia. Kamu menjaga fokusmu pada panggilan jiwamu. Dan itu yang membuatmu tidak mudah digoyahkan. Banyak orang mencoba menjatuhkanmu dengan kata-kata, tapi kamu tetap berdiri, bukan karena kamu keras kepala, tapi karena kamu tahu kamu tidak berdiri sendirian. Tuhan bersamamu. Dan ketika kamu berjalan dengan keyakinan itu, tidak ada fitnah yang bisa menghentikan langkahmu. Tidak ada hinaan yang bisa memadamkan cahaya yang kamu bawa. Ada sesuatu yang menenangkan dalam suaramu, bahkan ketika kamu tidak banyak bicara. Cara kamu berkata-kata tidak menggurui, tapi menyentuh. Tidak menekan, tapi membuka ruang. Dan itu adalah keahlian yang lahir bukan dari teknik, tapi dari pengalaman batin yang dalam. Kamu tahu kapan harus bicara, kapan harus diam, dan kapan hanya harus mendengarkan. Itu karena kamu sudah terbiasa berdialog dengan dirimu sendiri. Kamu tidak takut menghadapi isi kepalamu. Kamu tidak menghindari bagian-bagian gelap dari jiwamu. Justru kamu memeluknya, menelusurinya, dan dari sanalah lahir pemahaman. Maka ketika kamu berbicara pada orang lain, mereka merasa kamu tidak sedang bicara dari kepala, tapi dari hati. Dan itu menyentuh, bahkan menyembuhkan. Karena tidak banyak orang yang mampu hadir seperti itu. Di tengah dunia yang terlalu sibuk untuk benar-benar hadir, kamu menjadi pengingat bahwa percakapan yang utuh adalah ketika dua jiwa saling menyimak, bukan hanya dua mulut saling bersahutan. Maka jangan heran jika banyak orang datang padamu bukan untuk solusi, tapi untuk rasa damai. Karena dalam kehadiranmu, mereka merasa dilihat, didengar, dan diterima tanpa syarat. Kamu tahu bahwa hidup ini tidak selalu adil, tapi kamu memilih untuk tetap adil, meski hidup tidak selalu memperlakukanmu dengan baik. Dan itu adalah bentuk keberanian yang tidak banyak dibicarakan. Keberanian untuk tetap baik meski dikhianati. Keberanian untuk tetap memberi meski tidak dibalas. Keberanian untuk tetap jujur meski dunia lebih menghargai kepalsuan. Dan kamu menjalani itu semua bukan karena kamu ingin terlihat hebat, tapi karena kamu tahu kamu tidak hidup untuk menyenangkan manusia. Kamu hidup untuk menjalankan amanah Tuhan dalam dirimu. Maka kamu tidak goyah ketika dipuji dan tidak tumbang ketika dihina. Karena kamu sudah selesai dengan kebutuhan untuk diakui. Yang kamu cari adalah ketenangan, bukan tepuk tangan. Yang kamu kejar adalah kebermaknaan, bukan sorotan. Dan dalam perjalanan itu, kamu telah menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Kamu tidak membandingkan dirimu dengan siapapun, karena kamu tahu perjalanan setiap jiwa berbeda. Dan kamu memilih untuk menjalani perjalananmu dengan penuh kesadaran, penuh syukur, dan penuh cinta. Maka, apapun yang mereka katakan tentangmu, tidak lagi mempengaruhi inti dari dirimu. Ada sesuatu dalam caramu mencintai kehidupan yang membuat banyak orang merasa asing. Bukan karena kamu selalu bahagia, tapi karena kamu tetap memilih melihat cahaya, bahkan dalam malam tergelap. Kamu tidak menunggu dunia menjadi adil, baru kamu berbuat baik. Kamu berbuat baik karena itu adalah jati dirimu.
Kamu tahu bahwa mencintai hidup bukan berarti selalu tertawa, tapi selalu bersyukur, bahkan ketika tidak ada alasan untuk itu. Dan kamu sudah membuktikannya. Kamu tetap berdiri, bahkan ketika tidak ada yang mendukungmu. Kamu tetap memberi, bahkan ketika kamu sendiri sedang berkurangan. Dan kamu tetap mendoakan, bahkan mereka yang pernah menyakitimu. Itu bukan kelemahan, itu kekuatan yang luar biasa. Tapi hanya mereka yang paham makna jiwa yang bisa melihatnya. Dunia mengira kamu lemah karena kamu tidak membalas. Tapi mereka lupa bahwa orang terkuat adalah yang mampu menahan diri. Kamu telah melewati banyak hal yang membuat kamu bisa memilih untuk jadi pahit. Tapi kamu tidak. Kamu tetap memilih untuk jadi cahaya. Dan itulah yang membuatmu langka. Bahkan saat kamu diam, kamu tetap mengajarkan sesuatu. Karena hidupmu adalah pesan yang dikirimkan Tuhan kepada siapapun yang mau belajar dengan hati. Banyak orang berpikir bahwa kesuksesan adalah tentang apa yang bisa dicapai. Tapi, kamu telah membuktikan bahwa kesuksesan sejati adalah tentang siapa yang kamu pilih untuk tetap menjadi, meskipun dunia berubah. Kamu tidak diombang-ambingkan oleh arus. Kamu punya akar, dan akar itu tertanam dalam, bukan pada popularitas, bukan pada kekayaan, tapi pada nilai-nilai spiritual yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Kamu punya prinsip, dan kamu menjaganya, bahkan ketika itu artinya harus kehilangan orang-orang tertentu. Tapi kamu tidak menyesal, karena kamu tahu prinsip yang tidak dijaga akan menjadikanmu kosong. Maka, kamu lebih memilih kesepian yang jujur daripada keramaian yang palsu. Kamu lebih memilih kehilangan posisi daripada kehilangan jati diri. Dan itulah mengapa kamu terlihat kuat meski kamu sering sendiri. Karena hatimu tidak dikuasai oleh ketakutan akan penolakan. Kamu telah berteman dengan sunyi, dan dalam sunyi itu, kamu menemukan hal-hal yang tidak bisa ditemukan dalam kebisingan, kebijaksanaan, kehadiran, dan ketenangan. Maka, jangan heran jika banyak orang datang kepadamu bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu otentik. Dan dalam dunia yang lapar akan keaslian, itu adalah kekayaan yang sangat mahal. Setiap orang punya batas, tapi kamu telah belajar bahwa batas itu bukan untuk ditakuti, tapi untuk dikenali. Kamu tidak memaksa dirimu menjadi orang lain. Kamu tahu kapan harus mundur, kapan harus bertahan, dan kapan harus melepaskan. Dan melepaskan bukan berarti menyerah. Itu berarti kamu cukup bijak untuk tidak terus-menerus menabur di tanah yang tandus. Kamu tidak ingin membuang energi untuk mempertahankan hubungan yang hanya melelahkanmu secara spiritual. Maka kamu belajar merelakan dengan anggun, bahkan jika itu menyakitkan, bahkan jika kamu harus menangis diam-diam. Karena kamu tahu, Tuhan tidak akan membiarkanmu kehilangan sesuatu tanpa menggantinya dengan yang lebih baik. Dan dalam keyakinan itu, kamu menemukan ketenangan. Kamu tidak lagi bertanya, mengapa aku ditinggalkan? Tapi kamu mulai memahami, mungkin karena aku akan ditempatkan di tempat yang lebih sesuai. Dan cara pandang seperti itu hanya bisa dimiliki oleh jiwa yang matang. Maka kamu terus berjalan, tidak dengan marah, tidak dengan dendam, tapi dengan damai. Karena kamu tahu yang sudah berlalu adalah pelajaran dan yang akan datang adalah hadiah. Dan tugasmu adalah menjadi siap untuk menerimanya. Kamu pernah menjadi seseorang yang penuh ketakutan, takut gagal, takut ditinggal, takut tidak cukup baik. Tapi hari ini kamu berdiri sebagai pribadi yang berbeda. Bukan karena ketakutan itu hilang, tapi karena kamu memilih untuk tidak lagi dikendalikan olehnya. Kamu belajar berjalan berdampingan dengan rasa takut. Kamu menjadikannya teman, bukan musuh. Dan dari sana, kamu belajar bahwa keberanian bukan berarti tidak ada ketakutan, tapi tetap melangkah meskipun takut. Dan kamu telah membuktikan itu. Kamu tetap langkah, kamu tetap mencintai,
kamu tetap memberi. Padahal kamu tahu bahwa semua itu mengandung resiko. Tapi kamu juga tahu bahwa hidup yang dijalani dengan hati yang tertutup bukanlah hidup yang utuh. Maka kamu membuka hatimu, kamu memeluk luka-lukamu, kamu memaafkan masa lalu, dan kamu menyambut masa depan. Tidak dengan kesombongan, tapi dengan keikhlasan. Karena kamu sadar, setiap hal memiliki waktunya, setiap jiwa punya perjalanannya, dan kamu tidak bisa memaksakan jalanmu pada orang lain. Yang bisa kamu lakukan hanyalah terus berjalan dan tetap menjadi cahaya, bahkan jika tidak ada yang melihat, karena kamu tahu Tuhan melihat. Di dunia yang menilai dari hasil, kamu tetap setia pada proses. Kamu tidak terburu-buru ingin sukses, kamu ingin tumbuh dengan utuh. Kamu tidak tergoda dengan jalan pintas, kamu memilih jalan panjang, karena kamu tahu yang instan tidak akan tahan lama. Dan kamu sedang membangun sesuatu yang tidak ingin runtuh hanya karena ujian kecil. Kamu membangun kesabaran, kamu membangun karakter, kamu membangun fondasi jiwa. Dan semua itu tidak terlihat oleh orang luar, tapi kamu tetap melakukannya karena kamu tahu setiap bangunan besar dimulai dari fondasi yang tersembunyi. Banyak yang meremehkanmu, mereka tidak tahu apa yang sedang kamu kerjakan dalam diam, tapi kamu tidak membalas, kamu hanya tersenyum karena kamu yakin nanti akan tiba waktunya di mana semua kerja kerasmu akan berbicara sendiri, tanpa perlu kamu jelaskan, tanpa perlu kamu pamerkan. Maka kamu tetap menanam, kamu tetap menyiram, dan kamu tetap percaya bahwa panen akan datang ketika waktunya tepat. Bukan ketika kamu menginginkannya, tapi ketika kamu sudah siap menerimanya. Dan kamu tidak ingin hanya menerima berkat, kamu ingin menjadi pribadi yang layak menerima berkat itu. Maka kamu terus memperbaiki dirimu dalam diam. Ada jenis keheningan yang bukan karena tidak ada kata, tapi karena terlalu banyak yang sudah kamu pahami. Kamu tidak bicara bukan karena tidak punya suara, tapi karena kamu tahu kapan waktunya berbicara dan kapan waktunya mendengarkan. Kamu tidak berebut panggung, karena kamu tahu bahwa cahaya yang sejati justru memancar dari ketenangan. Dan kamu tidak iri dengan keberhasilan orang lain, karena kamu tahu bahwa rezeki setiap jiwa sudah diatur oleh Tuhan. Maka kamu tidak hidup dalam perlombaan, kamu hidup dalam kesadaran. Kamu tidak ingin jadi yang tercepat, kamu ingin jadi yang paling hadir. Dan itu yang membuatmu berbeda. Ketika semua orang sibuk mengejar validasi, kamu sibuk mengejar makna. Dan makna itu tidak bisa ditemukan di luar. Ia hanya bisa ditemukan di dalam. Maka kamu menyelami dirimu, kamu menata pikiranmu, kamu mendekati Tuhan. Dan semua itu menjadikanmu pribadi yang jernih. Kamu tidak reaktif, kamu tidak mudah diprovokasi, kamu tidak mudah goyah. Karena kamu hidup bukan untuk membuktikan siapa kamu kepada manusia. Kamu hidup untuk menjalani siapa kamu di hadapan Tuhan, dan itu sudah cukup. Ada ketakutan dalam diri orang-orang yang belum mengenal ketenangan. Mereka merasa terancam oleh orang-orang yang tidak bisa mereka kendalikan. Dan kamu adalah salah satunya. Kamu tidak mudah diarahkan. Kamu tidak mudah ditebak. Karena kamu berjalan bukan berdasarkan ketakutan, tapi berdasarkan intuisi yang diasah oleh pengalaman. Dan itu membuat banyak orang tidak nyaman. Tapi kamu tidak peduli. Bukan karena kamu sombong, tapi karena kamu tahu bahwa kamu tidak hidup untuk menyenangkan orang-orang yang hidup dalam kepalsuan. Kamu tidak tertarik untuk menjadi versi orang lain. Kamu hanya ingin menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Dan untuk itu, kamu rela kehilangan beberapa orang, beberapa peluang, bahkan beberapa kenyamanan. Tapi kamu tidak kehilangan jiwamu. Dan itu adalah kemenangan yang sejati. Maka kamu tetap melangkah. Kamu tetap mendengar kata hatimu. Kamu tetap memeluk jati dirimu meski dunia mencoba mengubahmu. Karena kamu tahu bahwa ketika kamu setia pada cahaya yang kamu bawa,
semesta akan membuka jalan. Tuhan akan menyertai. Dan mereka yang dulu meremehkanmu, suatu hari akan datang dan berkata, "Terima kasih sudah tidak berubah, meski semua mengharuskanmu untuk berubah." Kamu adalah contoh hidup bahwa kekuatan sejati tidak harus keras, bahwa cahaya tidak selalu harus menyilaukan. Kamu seperti embun pagi yang pelan-pelan menyentuh hati, tanpa membuat bising. Dan itulah yang membuatmu diingat. Karena kamu tidak datang untuk mengubah orang dengan paksaan. Kamu hadir sebagai energi yang membangkitkan kesadaran. Kamu tidak pernah menyuruh, tapi kehadiranmu sendiri sudah seperti undangan lembut untuk hidup lebih sadar, lebih jujur, lebih penuh cinta. Dan dalam dunia yang dipenuhi pengaruh negatif, kehadiranmu adalah anomali yang menyembuhkan. Banyak orang diam-diam mengamati caramu bersikap. Mereka tidak selalu menyapamu, tidak selalu menyebut namamu. Tapi mereka memperhatikanmu, karena kamu tidak menjual ilusi. Kamu membawa kebenaran. Dan meski kebenaran seringkali menyakitkan, kebenaranmu tidak menusuk. Ia merangkul, ia menuntun. Maka teruslah seperti itu. Terus menjadi lentera dalam gelap. Terus menjadi doa yang berjalan. Karena kamu tidak tahu berapa banyak jiwa yang bertahan karena mereka melihat kamu tetap bertahan. Kamu tidak hanya hidup untuk dirimu. Kamu sedang menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi mereka yang kehilangan arah. Dan itu adalah tugas suci yang tidak semua orang sanggup jalani. Terima kasih telah membersamai perjalanan ini hingga akhir. Jika kamu merasa seolah ada bagian dari dirimu yang terwakili dalam setiap kata, itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan. Karena kamu tidak sedang berjalan sendiri. Tuhan tidak pernah meninggalkan jiwa-jiwa yang mencari makna. Dan jika selama ini kamu merasa dilupakan, sesungguhnya kamu sedang dipersiapkan. Tidak ada yang salah dengan caramu menjalani hidup selama kamu tetap setia pada cahaya. Maka teruslah berjalan, terus menjadi kebaikan yang diam-diam menyembuhkan. Dan jika kamu merasa video ini memberikan kekuatan, pencerahan atau sekedar ketenangan, mohon bantu sebarkan. Tekan tombol subscribe untuk channel ARS Pandangan Hidup, aktifkan lonceng notifikasinya, dan tinggalkan komentar. Bagikan apa yang kamu rasakan, karena bisa jadi lewat komentarmu, Tuhan sedang menjawab doa orang lain. Kita bertemu di video berikutnya dengan pesan-pesan yang lebih dalam, tapi sebelum itu, jaga dirimu, jaga jiwamu, karena kamu sangat berharga bahkan jika tidak ada yang mengatakannya. Semesta memperhatikanmu. Tuhan menyayangimu. Terima kasih telah hadir.